Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani a'izai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sembari kita mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inilah di antara cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Sebab kita ini tetap butuh yang namanya pengajian. Sebab pengajian minimal kita mendapatkan dua. Yang pertama ilmu, agar senantiasa menjadi cahaya buat kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Jadi yang kedua, kita mendapatkan teman. Kita mendapatkan teman-teman yang saleh. Yang mana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istakthiru minal asdiqa as-salihin fa inna lahum asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah teman-temanmu yang saleh. Lafaz yang lainnya al-mu'minin. Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah temanmu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna lahum yaumal qiyamah. Asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Nah, sesungguhnya mereka nanti itu mempunyai syafaat. Ada syafaat bagi teman-teman yang lainnya. Jadi kita butuh teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, agar kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari mereka nanti pada hari kiamat. Kenapa kita butuh pengajian? Karena ketika ada orang yang baru-baru hijrah misal, baru semangat-semangatnya pengajian, kemudian dia meninggalkan pengajian sekali, kemudian dua kali. Kalau dia tidak kembali lagi, akan keterusan. Akhirnya dia jauh lagi. Dan kita lihat betapa banyak ikhwan-ikhwan kita yang misalnya dahulu semangat-semangatnya pengajian, ketika dia meninggalkan pengajian sekali, dua kali, akhirnya sampai sekarang nggak tahu kemana ujungnya. Nggak tahu gimana kabarnya. Menghilang begitu saja. Kenapa? Mungkin karena futur, mungkin karena hal-hal yang lainnya, atau kesibukan yang lainnya. Sebenarnya kita di sini semua kita sibuk. Semua di sini kita tidak ada yang nganggur sebenarnya. Kita semua sibuk. Cuman bagaimana kita punya yang namanya skala prioritas. Kita harus punya skala prioritas. Sebab di saat kita hidup di muka bumi ini, maka kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kesibukan. Kenapa? Karena hidup di dunia. Dan kalau kita nunggu urusan kita selesai, itu artinya kita mati, baru selesai. Nah, urusan kita ini di dunia ini pasti akan ada. Makanya kita itu berpindah dari kesibukan ke kesibukan yang lainnya, bukan selesai dari kesibukan kita. Sebab kalau selesai itu berarti dia sudah ajalnya tiba. Makanya doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita berhadapan urusan itu, Nabi tidak mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah itu, ya Allah, selesaikan urusanku, tidak. Nabi, apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan ini? Allahumma yassir. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Bukan, ya Allah, selesaikan urusanku. Betul tidak? Nabi dalam doa-doanya yang Nabi ajarkan kepada kita itu mengajarkan kepada kita untuk memudahkan segala urusan kita, bukan menyelesaikan urusan kita. Kenapa? Selama ajal seorang itu masih ada, maka selama itu juga urusannya akan ada terus. Makanya kita minta dipermudahkan segala urusan kita sampai selesai urusannya. Artinya kalau sudah ajalnya tiba. Makanya kalau kita nunggu terus biar nggak sibuk, kita akan terus sibuk. Tinggal bagaimana kita punya skala prioritas. Manakah yang kita harus kita dahulukan dari yang urusan dunia yang lainnya.
Makanya dengan kajian ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita punya ilmu sehingga menjadi cahaya buat kehidupan kita, dan juga punya teman-teman yang soleh yang senantiasa mengingatkan kita dari hal-hal buruk. Baik, kita kembali ke kajian kita, yaitu di pasal yang ke-13. Jata, Iqra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah faslu fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil istidlan. Naam, pasal yang ke-13 ini pasal yang menjelaskan tentang bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana tuntunan Nabi, adab kita di saat kita minta izin, baik itu masuk ke rumah atau kepada atasan atau kepada siapapun itu, atau di saat kita mau nelpon misalnya. Sekarang kita bisa kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, minta izin. Fadhal. Wassaha anhu sallallahu alaihi wasallam qala al-adhan thalath Al-istidhan thalathun fa in udhina laka wa illa farji'. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istidhanu thalathun. Jadi minta izin itu berapa kali? 3 kali saja. Fa in udhina laka wa illa farji'. Kalau kamu diizinkan, maka silakan lanjutkan. Wa illa, dan ketika di rumah itu tidak ada yang nyaut, maka tinggalkan. Jadi di saat kita bertamu ke rumah siapa saja, maka adabnya kita harus mengetok pintunya berapa kali? Sekali dulu, sambil menunggu. Mungkin lagi buka, mungkin lagi tidur, nggak dengar, atau lagi istirahat, atau lagi jauh. Yang kedua, kedengaran, tapi mungkin posisi dia lagi tidak mau dilihat, mungkin lagi nggak pakai baju. Nah, baru yang ketiga, mungkin dia sudah siap. Kalau dia keluar, maka kita teruskan. Tapi kalau tidak ada, mungkin dia lagi sedang tidak mau terima tamu, jangan dipaksa lagi. Itu tidak beradab namanya. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak ada yang nyaut, maka kembali. Seperti apapun itu, kembali. Itulah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Masuk juga dalam ini ketika kita menelepon seseorang. Berapa maksimalnya? 3 kali. Kelebihan? Enggak. Itulah aturan Nabi kita Muhammad SAW. Penting kan Ustaz katanya. Ya, itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Wassaha sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yafqa'a ayna alladhi nadhara ilayhi min hujrin fi hujratihi wa qala innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Dan juga di hadis yang lainnya Nabi SAW juga bersabda, masih dari Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW hendak ingin menonjok, apa namanya gini, mencolok ya, hendak mencolok mata orang yang melihat ke kamar atau ke dalam rumah ketika ada orang yang ingin bertamu ke rumah. Jangan ya. Misalnya ini rumah, kemudian ini pintu. Nah, adab kita tuh menghadap ke sana, jangan menghadap ke rumah. Ya, jangan menghadap kemana? Ke pintunya, menghadaplah membelakangi pintu. Itulah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi menyuruh kita apa? 3 kali itu tujuannya agar mata kita tidak kemana-mana. Dan Nabi mau mencolok mata orang yang mana sampai ngintip gitu. Ya, sampai ada lubang dikit. Itu biasanya kalau rumahnya orang-orang bule itu, di pintunya biasanya ada, apa istilahnya itu? Ya enggak? Kaca kecil ya. Jadi kalau dari luar kita nggak kelihatan, dalam kelihatan siapa orangnya itu. Kadang ada matanya kelihatan di situ. Nah, adab seorang muslim itu jangan matanya dari jelalatan. Lagi mungkin rumahnya rumah panggung, ada bolong-bolongnya itu, ada suara-suara kan?
Ya, itu harusnya kita menghadap ke sana. Harus membelakangi pintu, jangan menghadap pintu. Kenapa? Innama ju'ilal isti'dzanu min ajli basar. Jadi dijadikan izin 3 kali itu karena pandangan mata kita yang harus kita jaga. Karena bagian dari menjaga pandangan kita itu. Nah, صح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا fi'lan وتعليما. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. Nah, dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwanya at-taslim itu, mengucapkan salam itu sebelum meminta izin. Assalamualaikum, baru kita minta izin untuk pintunya ataupun yang lainnya. Fi'lan wa ta'liman ini adalah bentuk dari Nabi. Beliau mengamalkan itu dan juga sebagai ta'lim buat kita, sebagai pelajaran buat kita bahwasanya kita di saat hendak bertamu ke rumah siapa saja, siapapun itu, atau mungkin ke rumah adik kita, saudara kita, famili kita yang biasa, jangan asal nyelonong saja. Ya, walaupun itu kakak kita misalnya, walaupun itu adik kita, kalau bukan rumah kita, maka adabnya seperti itu. Jangan asal nyelonong. Karena ada sebagian dari kita ini kalau karena rumahnya, saudaranya, adiknya main nyelonong aja, main nyelonong. Mungkin kakaknya atau adiknya, saudaranya sedang lagi tidak siap, jangan asal nyelonong saja. Nanti dikira pencuri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Akmir. استئذان عليه رجل فقال أعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وكان. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jadi beliau diceritakan ketika ada orang yang bertamu ke rumah beliau, kemudian tiba-tiba langsung tanpa salam langsung mengatakan adkhul, apakah saya boleh masuk? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, ukhruj ilahat, keluar dulu. Posisimu bukan di sini, keluar dulu katanya. Fa'allimhu fa'allamahu al-istah. Akhirnya Nabi mengajarkan bagaimana cara minta izin yang baik. Nabi mengajarkan kepada sahabat ini bagaimana cara bertamu dengan yang baik. Faqala lahu qul assalamu alaikum. Katakan assalamualaikum dahulu, baru ucapkan boleh nggak saya masuk, kan begitu. Boleh masuk nggak nih? Akhirnya laki-laki ini atau sahabat ini langsung memahami dan mendengar, langsung mengulang assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh saya masuk? Nabi akhirnya silakan masuk. Dan itu juga kepada kita, dan juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita, tidak hanya kepada orang-orang yang awam, tapi juga kepada anak kita dahulu. Kita harus biasakan mereka seperti ini. Kenapa? Ta'liman, sebagai pengajaran, contoh buat mereka-mereka ini, agar nantinya ketika mereka sudah dewasa atau dari kecil, kita sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bertamu yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi tadi Sumbawa ini tanpa salam, wassalam, oh cowok apa cowok katanya, yang gitu ya pasalnya, bisa kita ya, jangan gitu, woi, lagi bukan dipanggil dengan nama aslinya, namanya kan bagus, tapi masalah dipanggil dengan nama-nama yang nggak tahu dari mana asal muasalnya itu, iya, ya enggak, kita punya sebutan-sebutan, Abu Faris apa sebutan nama kecilnya tuh, ya. Apa? Ejo, Masya Allah. Ejo katanya. Ejo. Mentang-mentang mungkin karena teman kecilnya masih SD, SMP, teman mainnya. Ejo. Ya, itu harus salam dahulu.
Assalamualaikum, baru boleh nggak masuk, mungkin baru yang lain. Baik. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له insarafa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnah beliau itu bahwasanya ketika beliau minta izin, boleh nggak saya masuk? Nggak ada jawaban. Boleh nggak masuk? Udah assalamualaikum minta izin sampai 3 kali. Kalau juga belum diizinkan, kembali. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa, langsung kembali. Nah. Faslun wa min hadhihi anna al-musta'dina idza qila lahu man anta yaqulu fulan ibn fulan aw yadhkuru kunyatahu aw laqabahu wala yaqulu ana. Nah, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam minta izin ini, misalnya kita assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh nggak masuk? Ketika ditanya man anta, siapa? Jangan bilang saya, ya, jangan bilang saya karena saya gitu. Siapa? Saya katanya. Harus menyebutkan namanya Fulan bin Fulan. Si Fulan bin Fulan. Atau menyebutkan namanya Abu siapa gitu. Atau laqabnya dengan nama-nama yang dikenal oleh dia. Jangan nama yang nggak dikenal oleh dia. Yang dikenalnya Abu siapa, dia mengatakan Abu siapa. Kayaknya orang siapa ini katanya. Harus juga disebutkan namanya yang jelas atau laqab atau kunyah. Apa bedanya kunyah dengan laqab? Apa bedanya kunyah dengan laqab? Mau fikrah, fadal. Apa bedanya kunyah dengan laqab? Nah, bisa berupa panggilan yang biasa disebutkan di bawahnya, tapi kan bisa berupa panggilan. Nah, ahsan. Jadi kunyah itu ringkasnya panggilan yang dimulai dengan Abu atau Abu Fulan atau Fulan. Makanya ada sebagian sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya dan tidak dikenal dengan nama aslinya. Siapa contohnya? Abu Bakar. Apa nama asli beliau? Abdullah bin Utsman. Nah, Abdullah bin Utsman bertemu dengan nasab Nabi di Murrah. Di nasab yang keempat atau yang kelima, bin Murrah. Jadi masuk satu fam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dikenal dengan Abu Hurairah, Abu Umar, Abu Bakar. Sahabat yang lain misalnya Abu Hurairah. Dikenal dengan Abu Hurairah. Apa nama asli beliau? Naam, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Khasraji. Dari kabilah Khasraj. Kenapa? Karena itulah kebanggaan dan juga kesenangan orang-orang Arab itu lebih bangga dan lebih senang dipanggil dengan kunyah. Dan Nabi kita punya kunyah. Apa kunyahnya? Abul Qasim. Ahsan. Jadi bukan ciri-ciri teroris. Bukan ciri-ciri teroris. Di penghuni Abu Ummu itu bukan ciri-ciri teroris. Sekarang kan ada banyak istilah yang katanya ini, wah ini teroris nih. Ada antum, ana, anta, ummu, abu, wah ini bahaya nih. Kalau sudah bahasanya bahasa Arab, ini hati-hati. Ini teroris. Na'udzubillah.
Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini menjelek-jelekan umat Islam, menjelekkan bahasanya Al-Qur'anul Karim. Atau disebut dengan laqabnya. Laqab itu sebutan, bisa mengandung kebaikan dan juga bisa mengandung keburukan. Dan Nabi mengatakan harus menggunakan nama-nama yang baik, laqab-laqab yang baik. Jangan menggunakan laqab-laqab yang buruk. Sebab nama itu diantara nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Karena Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabatnya yang mempunyai nama-nama buruk, langsung minta diganti. Harus diganti. Harus diganti. Nah, wala yaquluna dan kama عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها. Nah, dari Jabir bin Abdullah, siapakah beliau? Sahabat Nabi SAW, yang ketika beliau ingin menikah, beliau sempat meminta nasihat dari Nabi SAW. Akhirnya beliau menikahi seorang apa? Seorang janda. Menikahi seorang janda. Ketika beliau menghadap Nabi SAW, beliau bersabda kepada Jabir bin Abdullah, "Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha." Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis tula'ibuka wa tula'ibuha? Apa terjemahannya itu? Mufikrah, fadhal. Masya Allah. Memang kalau janda nggak bisa bermain. Kalau kan janda lebih tahu kan, lebih pengalaman maksudnya. Abu Sakinah kayaknya senyum-senyum ini. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha." Wahai Jabir bin Abdullah, kenapa engkau tidak nikahi gadis yang kamu bisa ya bermain dengan dia dan dia pun bermain dengan kamu? Artinya kalau gadis itu kan masih malu-malu, sehingga permainannya itu masih bisa lama daripada yang kalau janda kan langsung ke to the point biasanya kan. Betul gitu Abu Sakinah? Betul ya? Tapi Jabir bin Abdullah punya alasan tersendiri. Jabir bin Abdullah itu menikah karena orang bapaknya sudah meninggal, ibunya pun meninggal. Dan meninggalkan Jabir bin Abdullah itu punya 3 saudari. Adiknya perempuan semua. Nah, hikmahnya, alasannya kenapa Jabir bin Abdullah menikahi janda ini, agar janda ini sebagai pengganti ibunya dan bisa mendidik, mengayomi, merawat adik-adiknya ini. Itulah alasannya. Jadi janda pun punya keutamaan. Jangan antum meremehkan janda itu. Punya keutamaan juga. Punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan. Tak perlu dibahas karena makin lama makin banyak yang batuk nanti. Baik. Kata Jabir bin Abdullah, "Atatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab." Aku pernah suatu ketika ingin bertemu dengan Nabi dan aku pun mengetok pintunya. Dan Nabi bertanya, "Man dza? Siapa ini?" Aku mengatakan, "Ana," kata. Saya Rasulullah. Kata Nabi, saya. Seakan-akan Nabi itu membenci jawaban itu. Harusnya apa? Mengucapkan ana Jabir bin Abdullah. Jadi bukan hukumnya haram ya, tapi Nabi membencinya. Makanya ada baiknya apa? Menyebutkan namanya. Yang jelas, nama yang dikenal oleh orang yang pemilik rumah. Nah. Falamma istaqdalika ummuhani. Ista'dhanat. Falamma ista'dhanat ummuhani. استأذنت أم هاني قال لا من هذه؟ قالت أم هاني فلم يكرر فلم يكره فلم يكره ذكر الكنية
falam yakrah dhikra al-kunyah. Nah, al-kunyata. Nah. Jadi ketika Ummu Hani, siapa Ummu Hani itu? Nah, siapa lagi nih? Siapa Ummu Hani itu? Hah? Siapa Ummu Hani ini? Apa? Janda sebelah sana? Tidak. Bukan ini. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, siapakah ini? Ummu Hani. Ummu Hani, oh, hanya Nabi tidak membenci ketika menyebutkan kunyah. Artinya di saat kita ditanya, jangan menjawab aku, saya, tapi harus menjawab dengan nama, kunyah atau laqab. Kenapa? Karena Nabi SAW membenci menyebutkan anak-anak, walaupun kita mungkin sudah dikenal, tapi harus menyebutkan namanya. Mungkin dia sedang tidur atau ngantuk ataupun nyali, sehingga enggak begitu peka dengan sholat kita. Baik, lanjut. Oh, habisnya. Masih ada waktu nggak? Masih? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Lanjut. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المعالي ومن لم يبلغ الحلم في الأوراق الثلاثة قبل الفجر ووقت الظهرين ووقت الظهيرة الظهيرة وعند النوم. Adapun izin, minta izin yang nama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada budak-budak. Tapi sekarang sudah tidak punya budak. Hanya di Malaysia sekarang punya budak-budak. Ya. Iya enggak? Iya. Di Malaysia masih banyak ada budak di sana. Betul enggak? Betul ya? Ya, anak-anak maksudnya. Di Indonesia sudah tidak ada. Namanya sudah ada budak, tapi hukumnya sudah tidak ada. Tetapi ini kita harus berikan contoh kepada anak-anak kita. Wa man lam yablughul hulum, dan juga orang-orang yang belum balik. Siapapun itu, di antaranya anak-anak kita. Di kapan itu? Di tempat-tempat yang 3. Jadi Nabi melarang anak-anak ini, atau melarang anak-anak yang belum balik, dan juga anak-anak yang masih jadi budak atau budak masuk pada 3 waktu ini. Yang pertama qabla al-fajr, sebelum subuh. Tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya sebelum subuh. Kenapa? Kita nggak tahu. Dan disitulah waktu-waktu yang sangat-sangat krusial. Ya Bu Sakinah ya? Dan dia antum lebih senior, kita nggak tahu nih. Mungkin ada serangan-serangan fajar atau gempa-gempa tektonik atau Abu Rizal kayaknya Masya Muhammad Rizal. Atau waktu zahir, atau ketika sedang zuhur, baik itu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kan waktu-waktu itu kan waktu istirahat, atau waktu itu kita buka baju gitu. Atau ketika sedang tidur. Ya. Ketika tidur, maka inilah tidak boleh. Harus menjauhi waktu-waktu itu. Nah, lanjut. Qalat ta'ifatun al-ayat mansukhatun wa qalat ta'ifatun nadabin wa irsyadin wa qalat ta'ifatun al-ma'mur bidhalika nisa khasatan. وقالت طائفة عكس هذا وقالت طائفة كان بأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زادت وقالت طائفة الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع. Naam. Di ayat yang kita disinggung tadi, masalah ayat 3 waktu tadi itu, di sana ada perbedaan pendapat para ulama tentang dalam pengamalannya. Pendapat yang pertama dikatakan bahwasanya al-ayat mansukh. Ayatnya sudah nasakh, sudah mansukh. Artinya apa? Terhapus hukumnya, walaupun ayatnya masih ada tetapi hukumnya sudah terhapus. Saya ngerti ya?
Baik. Atau pendapat yang lainnya ini hanya bukan perintah yang wajib, hanya sunnah saja kan? Atau ini hanya khusus buat perempuan saja. Tapi pendapat yang lainnya mengatakan enggak, ini malah sebaliknya, khusus buat laki-laki, khusus buat laki-laki. Tapi ada lagi yang lainnya mengatakan apa? Enggak, ini tergantung sikonnya, tergantung sikonnya. Nah, pada saat itu memang enggak boleh, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, maka itu dibolehkan. Tapi pendapat yang paling benar adalah pendapat yang ayatnya muhakkam. Apa ayatnya? Ayatnya bukan lagi mustabihat, tapi muhakkamah. Artinya ayatnya tidak terhapus, tidak lagi mustabihat, tapi ayatnya diamalkan. Dan tidak ada yang membantah atau tidak ada yang membandingkan atau ada yang memalingkan hukum itu dari wajib atau dari larangan menjadi boleh. Nah, was-sahih إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح الباب من فتح باب فتحه دليل على الوصول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أو ذلك عن الاستئذان وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه والحكم تعلل بعلة قد أشارت إليها الآية فإذا وجد الحكم وإذا انتفى والله أعلم. Nah, ini komentar Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terhadap pendapat-pendapat yang kita sampaikan tadi itu. Jadi beliau mengeluarkan pendapat yang mana kata beliau? Yang benar itu adalah, jadi apa yang menjadi izin yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang muslim, maka itu yang harus dilaksanakan. Baik itu membuka pintu, minta izin, menyebutkan nama yang kita bahas tadi itulah yang seharusnya. Nah, ketika alasan-alasan itu ada, maka kita harus kita laksanakan. Namun ketika alasannya tidak ada, maka tidak perlu lagi kita laksanakan. Jadi tergantung alasan-alasan yang ada. Baik, ini ringkasnya wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita pindah ke pasal yang ke-14 di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau ingin diulang kembali, fadhal. Nah, silakan. Atau sudah paham semuanya? Sudah paham, kita akhiri. Fadhal. Abu Najwa, Abu Salwa. Enggak ada. Atau sudah paham semuanya atau ngantuk semuanya nih? Baik, hendak soal, fadhal. Nafi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Masih ada waktu ya? Nah, Masya Allah, fadhal. Bisa bebas, bisa dengan hal ini ataupun dengan yang lain. Nah. Saya izin mengambil suatu pengobatan. Izinnya sekali. Kita diizinkan kembali. Keterusan. Jadi izin minta mangga di pohonnya. Izinnya mas sekali. Ambil aja kalau. Di berikutnya ya, Masya Allah. Sampai habis semua mangganya. Ya, mengenai izin enggak hanya mangga ataupun yang lainnya. Jadi biasanya kita hidup di Indonesia ini kan, apalagi di kampung-kampung kan, biasanya di depan atau samping rumah kita itu atau di sini rumah kita ada pohon-pohon biasanya. Ada pohon-pohon ya. Yang mana mungkin rantingnya ke rumah tetangga. Rantingnya itu ke rumah tetangga. Sehingga buahnya pun ke rumah tetangga. Ya, begitu. Nah, boleh enggak kita petik itu dengan hanya izin sekali? Kalau memang seperti itu kondisinya kan, izin sekali, berikutnya enggak perlu izin. Atau harus setiap petik berkali-kali.
Kalau seperti itu kondisinya, maka dikembalikan kepada uruf setempat. Gimana uruf? Enggak tahu uruf enggak? Kearifan lokal. Ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia nih. Uruf itu artinya kearifan lokal setempat. Kalau emang setempat mengatakan kalau ada rantingnya itu ke rumah tetangga, maka itu haknya dia. Kenapa? Karena mungkin daun-daunnya yang mengotori rumahnya dia kan, dia yang nyapu. Ya silakan, itu bagiannya dia. Kalau urufnya demikian. Tetapi kalau ternyata itu izinnya bukan ke rumahnya dia atau tidak masuk di tempat lain misalnya. Dia punya kebun, dia punya kebun. Situ ada pohon mangganya, ada kelapanya, ada banyak buah-buahan situ. Ketika dia boleh nggak minta izin? Nah, kalau seperti itu maka setiap metik harus izin. Bukan hanya sekali saja. Bukan hanya sekali. Setiap metik harus izin. Kenapa? Izin itu 3 kali. Diizinkan, silakan. Kalau enggak, jangan ulang lagi. Enggak, ini buat gini-gini, enggak boleh. Jangan banyak tanya lagi. Karena izin itu cuma 3 kali saja. Enggak boleh. Udah, pulang. Enggak usah lagi banyak kilah atau enggak usah lagi banyak tanya atau tanya gimana alasan. Bisa ngerti ya? Baik. Nah, kalaupun urufnya demikian misalnya, harus dipertanyakan, dipertegas lagi. Boleh nggak kalau saat nanti saya minta? Nggak perlu izin. Kalau dibolehkan silakan. Kalau nggak boleh, nggak udah. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi? Nah, Kalau misalnya apa itu kita dilakukan? Sekali negara mengizinkan politik satu amat ini menurutnya semua orang nah, kalau seandainya pohonnya itu tidak punya pagar, dipagar, tapi punya pemilik kan? sudah diizinkan. Iya. Kalau dia sudah mengumumkan kepada yang lain, silakan petik ya bagus, tapi bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau dia sudah mengumumkannya. Tapi ingat, ketika kita hanya bersusnudon misalnya, kita sering bersusnudon kan? Wah, ini sudah diizinkan, Bismillah sudah. Enggak. Ingat, tuduhlah perasaan kita sebelum kita memanggil Allah. Jangan sampai dia hanya melihat tapi tidak enak, melarang, kan sakit hatinya dia. Sakitnya di sini. Kenapa? Dia nyampe nyiram, capek rawat. Ente dulu pas masih kecil nggak pernah nyiram, kok tiba-tiba minta mangganya, kan begitu kan? Ya nggak? Dia capek nyiram dan merawat dari besar sampai dipupuk, kemudian tiba-tiba berbuah. Ente datang, boleh nggak minta buahnya? Ente bantu nggak nyiram dulu? Bantu ngerawat. Siapa tahu dia seperti itu kan? Jadi jangan hanya karena kita berhusnudzon sudah diizinkan Bismillah. Nggak mungkin dia lagi butuh uang, dia ingin jual, kita nggak tahu kan? Ya nggak? Lagi dia butuh uang, mungkin dia mau ambil buahnya, dia ingin jual, kita nggak tahu. Makanya harus tetap minta izin. Walaupun sudah diizinkan atau tidak, tetap harus minta izin. Kenapa? Walaupun tidak punya pagar, tapi kan bertuan dia, punya pemilik. Kecuali ya pohon-pohon seperti di pegunungan-pegunungan itu yang nggak ada pemiliknya, kita boleh. Tapi ketika ada pemiliknya, maka tetap kita minta izin. Allah Ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Nah. Izin orang tua kepada anak. Terus baik. Dan misalnya kita sudah membuka dan perlunya apakah kita tetap seperti Rasul contohkan kita mengatakan Iya, tetap. Jadi izin orang tua kepada anak dan kebalikan tetap kalau masuk rumah. Kalau izin minta makanan misalnya, minta makanan, nah itu juga harus. Kalau seandainya, kalau anak yang minta izin, kalau anak yang bertamu kepada orang tuanya, ke rumah orang tuanya, tetap minta izin. Dan ketika mau makan pun harus minta izin pula.
Mungkin itu masakan yang disimpan oleh orang tuanya atau favoritnya yang